Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembagian fasal atau bab yang selanjutnya, yaitu alamatul bulughi, tanda-tanda seseorang itu baligh. Nah, baligh itu apa? Baligh itu secara bahasa berarti sampai, dan secara istilah baligh itu usia seseorang sampai atau menuju ke kedewasaan dalam Islam. Salasun, ada 3. Tamamu khomsa asyrota sanatan fidz zakari wal untha. Yang pertama adalah sempurnanya usia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. 15 tahun yang dipakai tahunnya adalah tahun Hijriyah. Jadi penting sekali untuk mengingat-ingat ataupun untuk mencatat kapan tanggal kelahiran Hijriyah, karena yang dipakai dalam usia baligh yaitu adalah berdasarkan tahun Hijriyah. Kemudian yang kedua, wal ihtilamu fidz zakari wal untha litis'i sinina. Mengeluarkan mani baik laki-laki maupun perempuan yang minimal berusia 9 tahun. Nah, sekali lagi tahun yang dipakai adalah tahun Hijriyah, tahun Hijriyah. Maka penting sekali tadi untuk mencatat atau mengingat-ingat kapan kelahiran berdasarkan kalender Hijriyah. Nah, jadi mengeluarkan mani dengan minimal usia 9 tahun berdasarkan tahun Hijriyah itu bisa dengan mimpi basah ataupun dengan dalam keadaan sadar, seperti itu. Wal haidu fil untha litis'i sinina. Yang ketiga adalah haid bagi perempuan yang minimal berusia 9 tahun. Sekali lagi, usia yang dipakai yaitu berdasarkan kalender Hijriyah. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu berdasarkan kalender atau perhitungan tahun Hijriyah. Ya, di mana kalender Hijriyah dan kalender Masehi itu terdapat selisih waktu dalam 1 tahunnya, maka penting sekali untuk mencatat kelahiran berdasarkan kalender Hijriyah. Jadi berdasarkan hal tersebut ada tanda 2 baligh bagi laki-laki dan ada 3 tanda baligh bagi perempuan. Bagi laki-laki yaitu mengeluarkan mani minimal usia 9 tahun, kemudian kalau usia 9 tahun itu belum mengeluarkan mani, maka yang dipakai itu adalah sempurnanya usia 15 tahun. Jadi jika tidak ada tanda mengeluarkan mani dengan minimal usia 9 tahun, maka ketika sudah 15 tahun, maka itu sudah dihukumi baligh. Kemudian bagi perempuan ada 3 tanda baligh, yaitu yang pertama adalah sempurnanya usia 15 tahun, kemudian yang kedua mengeluarkan mani di usia 9 tahun, kemudian haid dengan minimal usia 9 tahun. Jika nomor 2 dan nomor 3 itu tidak terlaksana ataupun tidak terjadi dengan batas minimal 9 tahun dan tidak terjadi sampai usia 15 tahun, maka haidnya itu dihitung dengan sempurnanya usia 15 tahun. Dan ketika sudah baligh, maka seseorang tersebut baik laki-laki maupun perempuan itu sudah bisa dihukumi mukallaf untuk melaksanakan syariat-syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, syurutu ijza'il hajari, syarat bersuci menggunakan batu. Bersuci dalam hal ini yaitu yang dimaksudkan adalah bersuci atau cebok, cebok. Nah, itu menggunakan batu, menggunakan batu. Samaniyatun, ada 8, bersuci menggunakan batu itu ada 8. Yang pertama,
ayyakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama adalah menggunakan minimal 3 batu ya. Menggunakan minimal 3 batu. Nah, kalau satu batu bagaimana? Nah, kalau satu batu itu boleh, tapi yang mempunyai 3 sisi ya, mempunyai 3 sisi. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih itu juga diperbolehkan, tetapi minimal bersuci menggunakan batu yaitu adalah 3. Kalau lebih diperbolehkan. Wa ayyanqiya al-mahallu. Yang kedua, batunya bisa membersihkan tempatnya najis. Jadi batu tersebut itu dapat membersihkan tempat keluarnya najis. Yang ketiga, wa alla yajifa an-najsu, najisnya belum kering. Nah, jadi setelah BAB ataupun setelah buang air kecil, nah itu langsung dibersihkan atau langsung disucikan, tidak menunggu najisnya kering. Wala yang taqila, najisnya tidak bergeser atau tidak berpindah tempat. Wala yatro'a alaihi akhor, tidak ada najis yang datang, jadi tidak ada najis yang baru yang datang. Wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, najisnya itu tidak melewati lubang BAB, tidak melewati lubang buang air besar maupun melewati lubang air kecil ya, buang air kecil. Jadi tidak melewati hal tersebut atau tidak terserakan ya, atau tidak menempel di mana-mana ya, seperti itu. Wala yusibahu ma'un, najisnya tidak terkena air. Wa antakuna al-ahjaru thahiratan, menggunakan batu yang suci. Nah, jadi batunya harus suci ya, tidak boleh menggunakan batu yang najis. Dan kemudian untuk bersuci atau cebok paling baik itu ya tetap menggunakan air. Akan tetapi kalau dalam kondisi darurat atau mungkin airnya itu sedikit, maka boleh menggunakan batu ya. Nah, batu itu ada batu secara hakiki ya. Batu secara hakiki ya memang itu batu ya, batu yang benar-benar batu ya. Nah, kemudian ada batu secara syar'i ya, batu secara syar'i atau yang kemudian dikiaskan seperti batu. Misalkan ada kayu, kemudian ada bata ya, kemudian ada genteng, keramik, atau bahkan kemudian ya di zaman modern ini ada tisu ya, ada tisu. Nah, persoalan apakah boleh menggunakan tisu basah ya? Nah, menggunakan tisu basah untuk bersuci ya, itu tidak boleh, tidak boleh. Ya, karena apa ya? Karena tidak memenuhi syarat ya, salah satu syarat tadi, wala yusibahu ma'un ya. Nah, najisnya itu tidak terkena air ya. Sedangkan tisu basah ya, namanya saja basah ya, maka basah itu ada kandungan airnya, maka tidak boleh menggunakan tisu basah. Menggunakan tisu yang kering itu boleh, tapi menggunakan tisu basah itu tidak boleh. Seperti itu untuk syarat bersuci menggunakan batu. Alhamdulillah, seperti itu untuk pembahasan ngaji bersama kali ini. Jika ada yang ditanyakan dapat ditanyakan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami di YouTube PPRQ Sirau dan media sosial kami yang lain, baik di Instagram, kemudian TikTok, dan yang lainnya. Dan semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Seperti itu, terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.